Bagaimana dengan kondisi mental pemain Pak? Apakah masih gondok, masih kepikiran sama yang wasit lawan Bahrain kemarin Pak? Ketika masuk di ruang ganti ya ada yang gebrak-gebrak dan lain sebagainya. Pak, lalu terkait protes PSSI ke AFC, kemarin ada pernyataan dari Datuk Windsor dari petinggi AFC bilang katanya dia belum menerima protes resmi PSSI, itu gimana katanya Pak? Itu ya mohon maaf nih, akhirnya dalam hati saya berpikir ini mungkin mau lempar badan nih, mungkin mau lempar ke FIFA mungkin. Halo teman Kumparan, bertemu lagi dengan saya Katondio Bayu Mitra Widya dari Kumparan Bola. Dan hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat spesial jelang laga Timnas Indonesia versus Cina. Yakni adalah Bapak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Halo Pak Sumarji. Iya, untuk persiapan lawan Cina ini bagaimana kondisi tim secara keseluruhan Pak? Alhamdulillah untuk kesiapan Timnas lawan Cina semuanya kondisinya boleh dikatakan baik, kecuali Jordi masih mengalami cedera ringan, dan sampai dengan semalam pagi tadi juga masih proses ini ya, terapi ya, supaya cepat sembuh ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin Jordi agak membutuhkan waktu dalam proses penyembuhannya. Oke, kalau Sandy Walsh gimana Pak? Aman Pak? Ada kemungkinan dia bisa main? Semuanya aman kecuali Jordi. Oke, siap. Lalu bagaimana dengan kondisi selama latihan di Cina Pak? Kan kemarin sempat dikhawatirkan rumput stadionnya kurang bagus. Nah ini gimana Pak fakta di lapangannya? Kalau kondisi rumput stadion yang akan kita gunakan, kemarin sudah kita cek, kondisinya sudah sangat baik ya, dan tidak ada kendala untuk pertandingan besok malam. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Oke, lalu Pak terkait dengan kondisi fisik kan aman ya, hanya Jordi Amat saja yang masih recovery. Lalu bagaimana dengan kondisi mental pemain Pak? Apakah masih gondok, masih kepikiran sama yang wasit lawan Bahrain kemarin Pak? Enggak, sudah. Jadi perlu saya sampaikan, jadi ketika pemain tiba di Qingdao semuanya sudah dalam kondisi yang fokus menghadapi pertandingan lawan Cina, sehingga kaitannya dengan pertandingan sebelumnya yang boleh dikatakan sangat merugikan timnas kita, anak-anak sudah tidak mikir lagi karena memang fokus kita bagaimana di pertandingan lawan Cina itu bisa insya Allah bisa memetik kemenangan dan bisa membawa poin penuh. Baik Pak Marji. Pak, kalau boleh sedikit flashback ya Pak, pada saat setelah pertandingan lawan Bahrain, kalau boleh digambarkan suasana ruang ganti kita gimana tuh Pak Marji? Ya, kalau kita bicara kaitannya dengan soal lawan Bahrain ya, di sana memang di ruang ganti, jangankan di ruang ganti, dari lapangan menuju ruang ganti aja riuh, nggak karu-karuan lah, protes ya, karu-karuan anak-anak ini, masih benar-benar suasananya dongkol, suasananya marah. Ya saya kira itu hal yang lumrah ya, sehingga ketika masuk di ruang ganti ya ada yang gebrak-gebrak dan lain sebagainya. Tapi itu hal yang menurut saya hal yang lumrah ya, biasa ya. Dan alhamdulillah waktu itu sudah bisa kita redam dan kita sampaikan bahwa sudahlah, percuma juga kita melakukan aksi-aksi protes berlebihan. Ya biasalah, namanya juga pertandingan, tidak usah saling menyalahkan, dan kita akhiri protes-protes kita, terutama menyalahkan diri sendiri. Kita juga harus fokus terutama perjalanan harus fokus, kita menuju ke Cina, dan alhamdulillah sampai di Cina semua pemain sudah melupakan itu semua dan fokus di pertandingan berikutnya. Baik. Tapi kalau Pak Marji ini mungkin harus absen kali Pak ya, karena kemarin di kartu merah atau gimana Pak, atau ada banding? Ya. Saya tadi MCM dan memang 2 hari yang lalu saya sudah dapat pemberitahuan bahwa
sanksi yang diberikan itu 1 kali game antara Cina Oh. dan Indonesia, sehingga saya tidak bisa mendampingi tim defense. Seperti itu. Sebenarnya waktu itu yang diprotes itu apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Iya, jadi kan itu kan ceritanya kalau Baik, kalau cerita kronologi cerita sebenarnya seperti apa kan waktu itu kan menit 96. Waktu betul. menit 96 itu tidak dipeluit-peluit berhenti, semuanya defense kondisinya memang kacau, trouble. Anak-anak ada yang ada yang sudah pegang botol mau lempar ke depan, bahkan Oh, sebelumnya juga ada yang lempar-lempar, ada ngumpat dan sebagainya. Ini kan nggak kondisi kalau di band kalau kondisi seperti itu pasti nanti kan dampaknya pasti ada yang kena kartu, itu pasti itu, karena kan AFC ini ketat sekali kalau kaitannya iya. dengan pertandingan seperti itu, kita semua tahu lah. Maka di menit 96 saya protes ke wasit cadangan, saya sampaikan finish 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 berulang kali tuh saya sampaikan. You talk referee. Saya belum boleh ngomong begitu, tapi dia bilang kurang 1 menit, ya sudah. Akhirnya saya diam. Terus setelah itu menit ke 97 lebih sekian, kok nggak berhenti-berhenti juga sampai dengan menit 98. Nah, itu tambah anak-anak kan situasi tambah trouble tuh. Maka saya protes lagi, lebih keras lagi. Di depan juga, coach Shin juga protes. Saya pikir saya yang ada di benak saya harus ambil sikap. Karena kalau tidak saya keras, anak-anak juga semuanya pasti keras kan. Nah, Iya, itulah iya. makanya lebih baik saya yang kena dalam bayangan saya itu, dalam benak saya lebih baik kan saya yang kena daripada Baik. pemain atau yang lain. Kan nanti kerugian tambah besar gitu. Iya. Makanya waktu itu memang saya benar-benar saya protes keras betul gitu. Baik, baik, baik. Tapi semua tim sekarang sudah move on Pak ya, menatap laga Cina ya. Oh sudah pohon semuanya, dan semuanya anak-anak benar-benar inilah apa ya, benar-benar punya semangat ya, juang yang tinggi dengan apa kepingin membuktikan bahwa timnas kita ini benar-benar anu lah, layak lah gitu, Ya, layak bersaing di tiga siap. besar lah gitu, 3-4 besar lah, seperti itu Ya. anak-anak itu. Nah, Pak, lalu terkait protes PSSI ke AFC, kemarin ada pernyataan dari Datuk Winsor dari petinggi AFC bilang katanya dia belum menerima protes resmi PSSI. Itu gimana katanya, Pak? Itu jujur dari setelah saya protes itu Baik, sudah ditandatangani semua. Kebetulan Netscomnya itu kawan si Jack langsung kirim ke AFC. Saya minta juga langsung kirim ke FIFA, ke portalnya FIFA, dan besoknya notifikasi bahwa apa namanya protes itu sudah diterima, itu sudah ada. Makanya saya juga bingung gitu. Ini kok komentarnya dibalik-balik ini apa ya, mohon maaf nih, akhirnya dalam hati saya berpikir, oh ini mungkin mau lempar badan nih, mungkin hmm, mau lempar ke FIFA mungkin. hmm, hmm, Makanya hmm, hmm. saya juga saya mohon kemarin ke Pak Arya untuk bisa mengklarifikasi itu kenapa seperti itu. Bahkan hari ini saya sampaikan ke teman-teman di Departemen Internasional untuk berkirim surat ke AFC menanyakan kok apa namanya kenapa kok kenapa kok apa namanya sampai saat ini kok belum ada jawaban gitu, seperti itu, karena dari AFC sampai sekarang belum ada jawaban. Oke, berarti ini akan dikawal terus kali, Pak ya, terkait protes ini. Oh iya, itu tuh Hmm, sudah ranahnya PSSI di Jakarta, karena kan saya harus fokus di tim ya. Tapi ya, saya tetap tanya ke teman-teman di Departemen Internasional untuk selalu update perkembangan seperti apa. Karena kan kita juga apa namanya sudah melayangkan protes, dan notifikasi protes itu sudah juga diterima. Kenapa kok sampai saat ini belum ada kabar gitu? Sementara yang saya otomatis langsung ada jawaban kan. Yang kita harapkan seperti itu kepastiannya gitu. Terlepas itu ya mungkin begini ya, mungkin ya saya ingin bertanya kenapa kok ada statement, kalau itu benar ya, kan kadang-kadang juga mohon maaf saya juga harus meluruskan juga, kadang-kadang juga yang mengutip itu apa benar komennya Sekjen AFC atau bukan. Kalaupun itu benar, semestinya harusnya mungkin Sekjen AFC ngecek lah laporan yang kita kirim, ada kok laporannya. siap-siap. Ini juga apakah akan diteruskan ke FIFA atau mungkin juga ke Federasi Asia Barat, Pak? Karena kan ini wasitnya dari Asia Barat ya, WAFF. Kan sudah kita tembus dari awal, kita Oke, oke, oke. bersurat itu dua-duanya, ke AFC iya, ke FIFA iya, Oke, dua-duanya. siap. Karena kan ini penugasan juga pasti dari FIFA kan.
Oke, siap. Baik Pak, kita balik lagi ke masalah kesiapan pemain. Pastikan pemain dan juga segenap tim, Sinteyong juga semuanya pastikan akan sangat ngotot nih Pak ya untuk mendapat 3 poin ini menjadi harga mati gitu kan Pak ya. Nah kira-kira ada semacam aturan yang berbeda nggak Pak selama di Cina ini demi menjaga fokus kayak mungkin jam malam diterapkan lebih ketat atau gimana Pak biar pemain lebih fokus? Ya, jadi saat tiba di sini, Coach Jin sudah menyampaikan, saya juga sudah menyampaikan, dan anak-anak pun sudah sepakat gitu. Dengan kesadaran tinggi, anak-anak semuanya benar-benar fokus. Contoh seperti 2 malam ini tidak usah juga saya ulang-ulang kembali, anak-anak semuanya fokus. Begitu selesai makan malam, semuanya ke ruang terapis. Ini ya recovery ya, ada ya macam-macam sudah. Jadi sambil di situ kita diskusi, kita ketawa-ketawa, menghidupkan suasana, membangun chemistry di ruang terapi. Karena memang ruang terapinya sangat besar dan anak-anak memang di situ tempat kita ngobrol, tempat kita guyon dan kita adalah berdiskusi lah. Jadi suasana sangat cair dan sangat baik sekali kondisinya. Oke, alhamdulillah. Berarti memang suasananya sudah positif, Pak ya. Udah lupa lah yang gondok-gondok kemarin. Nah, terus Pak, kan kalau di Indonesia kan kemarin Pak Ketum, Pak Erick Thohir kan baru aja salaman Pak sama Kevin Nix. Nah, Kevin Nix sendiri apakah ngasih salam-salam juga nih ke teman-teman yang ada di Cina? Kemarin juga ini saya ngobrol sama Jay, kapten tim, ngobrol lama saya, diskusi kaitannya dengan ya macam-macam lah, termasuk salah satu diantaranya juga kita ngobrolin soal Kevin. Ya kita semuanya senang lah dengan kalau itu proses naturalisasinya nanti lancar, kita semuanya senang. Memang kan dengan kehadiran pemain yang memang betul-betul dibutuhkan, pasti kan juga lebih membuat percaya diri para pemain. Oke, tapi kalau dari Kevin Nix sendiri belum ngasih salam apa-apa Pak ya ke teman-teman di Cina? Mungkin ada video call atau mungkin bagaimana? Belum saya semalam juga belum ada yang nyampaikan ke saya kalau sudah bicara sama. Mungkin ada tapi kan saya juga nggak nanya ya. Saya juga nggak nanya. Baik Pak, kalau secara keseluruhan kalau pesan dari Pak Erick Thohir sendiri untuk laga lawan Cina nanti gimana Pak untuk pasukan timnas ini? Ya, Pak Erick berulang kali telepon saya, nyampaikan agar anak-anak betul-betul dijaga, agar anak-anak semuanya fokus, bangun chemistry lebih bagus lagi, dan buat sesolid mungkin. Kalau anak-anak chemistry-nya bagus, anak-anak solid, dan tidak ada hal-hal yang ini isu-isu yang membuat tim itu tidak baik, itu kan menandakan bahwa tim ini betul-betul insya Allah kedepannya akan semakin baik dan semakin baik. Baik, oke mungkin yang terakhir dari saya ini sih Pak, kalau dari optimismenya Pak Sumarji, kira-kira nanti kita menang berapa skor Pak? Kalau ditanya itu jawaban saya doakan timnas kita bermain bagus dan fokus dan berakhir dengan 3 poin. Siap. Pak, satu terakhir lagi maaf. Harapan untuk wasit yang akan memimpin lawan Cina nanti, karena dengar-dengar dari Timur Tengah lagi nih Pak. Ya, itu juga bagian terpenting karena tadi saat MCM saya juga sudah langsung sampaikan kejadian kemarin, intinya bahwa di statement saya saat selesai MCM, karena dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, saya sampaikan saya hanya mohon kepada referee asesor agar supaya kejadian seperti di Bahrain kemarin antara Bahrain dan Indonesia, wasitnya tidak mengulang hal yang sama, merugikan salah satu negara, dan saya minta dan bermohon dengan sangat hormat agar betul-betul referee asesor menyampaikan kepada wasit yang akan memimpin pertandingan untuk berbuat adil. Jalankan fair play saja, kami sudah sangat berterima kasih. Baik Pak Sumarji, siap, terima kasih atas waktunya Pak ya. Dan kami tentunya di Jakarta ini juga berharap bahwa timnas Indonesia bisa menang atas Cina dan meraih 3 poin. Sukses selalu Pak Sumarji dan teman-teman timnas. Doanya. Oke, Assalamualaikum. Baik teman kumparan, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Kita doakan agar timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kemenangan atas Cina.
Saya Keton Dio dari Kumparan Bola, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya.